Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Istiqamah untuk tausiah mengenai hikmah yang bisa kita petik dari biografi Khalifah Ar-Rasyid, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bernama Utsman bin Affan bin Abil As dari Bani Umayyah bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdu Manaf. Jadi bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau yang keempat. Jadi secara nasab bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau yang keempat. Beliau lahir kira-kira 6 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya lebih muda 6 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman radhiyallahu anhu memiliki perawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, berwajah tampan, kulitnya halus, hidungnya mancung, janggutnya tebal, berkulit kecoklatan, berbadan kekar. Akhlaknya sangat mulia. Sejak masa jahiliyah, akhlak beliau sangat mulia. Ayahnya yaitu Affan, seorang saudagar pedagang yang sangat kaya raya di Mekah. Utsman bin Affan sejak masa jahiliyah sangat dicintai oleh kaumnya. Bahkan jadi idolanya kaum ibu. Para ibu kalau sedang meminang anak bayinya, mereka itu biasa mendendangkan, bersenandung dengan kata-kata uhibbuka warrahman hubba Quraisy li Utsman. Kalau kita di Indonesia banyak Nina Bobo barangkali ya. Nah, ini jadikan kebiasaan para ibu di Mekah kalau menggendong bayinya itu mengatakan, saya mencintai engkau wahai anakku demi Allah yang maha pemurah, seperti cintanya kaum Quraisy kepada Utsman. Jadi sudah jadi permisalan bagaimana sangat cintanya kaum Quraisy kepada Utsman bin Affan sejak Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Karena apa? Mereka mencintai Utsman bin Affan jadi sosok yang dicintai ini karena apa? Apakah karena beliau orang kaya atau anak orang kaya? Semata-mata karena itu tidak. Berapa banyak di Mekah orang yang kaya atau anak orang kaya, tapi tidak dicintai. Jadi bukan semata-mata faktor karena kekayaan, tapi karena akhlak Utsman radhiyallahu anhu yang sangat mulia. Orangnya santun, kata-katanya tertata, tidak kasar, tidak pernah menyakiti orang. Beliau juga sangat pemalu. Kemudian juga beliau dermawan, senang menolong orang lain, senang membantu orang yang kesusahan.
tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Ini diantara penyebab-penyebab beliau sangat dicintai oleh kaumnya. Sampai-sampai ketika ada perjanjian Hudaybiyah ya, Nabi SAW dan para sahabat dari Madinah berangkat ingin menunaikan ibadah umroh, tapi ditahan oleh penduduk Mekah kafir Quraisy, ditahan di daerah Hudaybiyah, tidak boleh masuk Mekah. Padahal tujuannya untuk umroh. Sebelum Fathu Mekah ini kejadiannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Mekah untuk bernegosiasi dengan para tokoh pembesar kaum Quraisy. Sebelumnya Nabi SAW meminta Umar bin Khattab yang berangkat ke Mekah, tapi Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak menolak di perintah engkau, tapi menurut saya orang yang lebih tepat untuk bernego dengan orang Mekah ini Utsman. Karena Utsman itu sangat disegani, dihormati oleh masyarakat musyrikin Mekah. Jadi walaupun Utsman sudah masuk Islam, tetap mereka masyarakat musyrikin Mekah menghormati Utsman. Berbeda dengan Umar bin Khattab, banyak mereka orang yang tidak suka gitu kan. Tidak sukanya musyrikin Mekah gitu kan. Bukan berarti Umar bin Khattab tidak baik, tidak. Tapi Utsman lebih tegas. Akhirnya diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Mekah. Dan subhanallah, benar prediksi Umar, masyarakat pembesar Mekah menghormati Utsman. Menghormati Utsman. Bahkan sampai mereka mempersilahkan Utsman untuk tawaf. Istilahnya kalau mau umroh silahkan, tapi Anda sendiri, kaum muslimin yang lain tidak boleh gitu kan. Tapi Anda sendiri silahkan tawaf. Tapi Utsman menolak. Tidak, demi Allah saya tidak akan tawaf terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW tawaf. Walaupun dia sudah dikasih kemudahan, tapi beliau juga tidak ingin tawaf mendahului Rasulullah SAW. Akhirnya Utsman bernego gitu kan di Mekah dan seterusnya. Walaupun nanti akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah, tapi ini menunjukkan betapa Utsman sangat dihormati, disegani oleh kaum musyrikin Mekah, terutama karena kebangsawanannya, kemudian juga kekayaan, dan karena akhlaknya yang mulia yang membuat mereka segan. Utsman sampai usia 34 tahun dari tahun Hijriah ya, belum juga menikah. Beliau sebenarnya mencintai putri Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah itu putri Nabi. Utsman suka kepada dia, tapi Utsman sejak masa jahiliyah juga tidak pernah berpacaran, tidak pernah berpacaran, hanya senang saja di hati, dipendam. Dia suka, artinya, dan ingin menikahi Ruqayyah karena akhlak yang sangat baik dari Ruqayyah tersebut. Beliau dengar, walaupun tidak bergaul, tidak berinteraksi secara langsung, tapi beliau dengar ada seorang putri gadis yang sangat berakhlak mulia. Utsman tertarik. Tapi sebelum Utsman meminta, kalah cepat dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah. Jadi Ruqayyah dipinang oleh anaknya Abu Lahab. Bahkan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulthum juga dipinang oleh anaknya Abu Lahab juga, yang bernama Utaibah. Jadi ada dua, ada Utbah, ada Utaibah. Sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul, Abu Lahab paman Nabi. Jadi Nabi persilahkan dan akhirnya nikah, tinggal bersama Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab panggilannya Ummu Jamil ya, seorang perempuan yang buruk hatinya. Tinggal bersama di sana sampai Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Nabi berdakwah sampai mengumpulkan keluarganya di gunung, di bukit, termasuk Abu Lahab dikumpulkan untuk mendakwahkan Islam. Nabi SAW mengatakan, seandainya
aku mengatakan di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, percaya atau tidak? Mereka mengatakan, kami percaya. Kami tahu bahwa Anda adalah orang yang jujur, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku dapat wahyu untuk mengajak kalian kepada tauhidullah, agar kalian terhindar dari azab yang sangat pedih. Abu Lahab marah. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Akhirnya turun surat Al-Lahab kan? Tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Ini sebab turunnya karena ini ucapannya Abu Lahab kepada Nabi, dikatakan tabban laka ya Muhammad. Ketika turun surat Al-Lahab, Abu Lahab dan istrinya marah, sewot. Karena itu dicela di situ kan, Abu Lahab celaka, tidak bermanfaat hartanya dan akan masuk neraka, dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar gitu kan. Marah, terutama istrinya sangat marah. Dua putri Nabi SAW ini suruh pulang ke rumah Nabi. Anaknya yang dua disuruh menceraikan istri mereka, karena sebagai anak mereka patuh pada orang tuanya, diceraikan. Bahkan ada salah satu anak Abu Lahab yang sampai mencaci maki Rasulullah SAW. Akhirnya anak ini yang sempat mencela Nabi SAW dalam perjalanan ke Syam untuk berdagang dimakan oleh binatang buas, diterkam binatang buas, mati. Sedangkan yang satunya yang tidak mencela Nabi SAW itu alhamdulillah dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Tapi setelah itu, setelah Ruqayyah dicerai, maka akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam dan melamar putri Nabi Ruqayyah. Nabi menikahkannya dengan Utsman, Ruqayyah ini. Sampai Ruqayyah dibawa hijrah oleh Utsman radhiyallahu anhu ke Habasyah, ke Ethiopia. Saat itu penyiksaan kaum Quraisy luar biasa. Utsman bin Affan pun waktu baru masuk Islam usia 34 tahun, ayahnya udah meninggal. Ada pamannya, Al-Hakam, sangat marah kepada keponakan yang masuk Islam ini. Dikuncinya dalam rumah, dikurungnya, dan dikatakan, saya tidak akan buka ini kunci sampai kamu kembali lagi kepada agama nenek moyang. Dia pikir Utsman akan jerak dan akan murtad kembali. Tapi Utsman bersumpah, demi Allah saya tidak akan kembali lagi kepada agama nenek moyang setelah saya tahu akan kebenaran Islam. Apapun resiko yang saya terima, saya siap. Akhirnya pamannya ngalah sendiri, akhirnya dibuka juga dan dibebaskan. Belum ada dari satu keluarga pun dari keluarga Utsman bin Affan yang masuk Islam kecuali hanya Utsman saja. Ibunya juga tidak. Saudaranya Utsman ada saudara perempuan satu orang tidak masuk Islam. Bapaknya Utsman meninggal, akhirnya ibunya Utsman nikah lagi dengan Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang musyrik yang sangat jahat yang menentang dakwah Nabi SAW, memusuhi Nabi SAW. Sampai lahirlah anak-anaknya. Jadi lahir anak-anak berarti saudara Utsman satu ibu tapi lain bapak. Mereka pun tidak ada yang masuk Islam. Tapi baru kemudian setelah wafat bapak tiri Utsman, setelah meninggalnya dalam keadaan musyrik, akhirnya ibu Utsman masuk Islam. Saudara perempuan Utsman yang satu ayah satu ibu masuk Islam. Saudara-saudara Utsman yang lain ayah yang satu ibu pun masuk Islam dengan dakwah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dapat hidayah Allah. Akhirnya mulailah kaumnya dari Bani Umayyah banyak yang masuk Islam, yang tadinya hanya satu Utsman saja. Kemudian Utsman hijrah ke Madinah, punya anak satu namanya Abdullah, sehingga Utsman juga diberi gelar kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdillah. Ruqayyah meninggal dunia di Madinah waktu saat Nabi SAW hendak melakukan
perang Badar. Waktu itu Nabi SAW akan mencegat kafilah musyrikin Mekah ya, Quraisy. Utsman sudah siap untuk berangkat bersama Nabi SAW, tapi oleh Nabi SAW dilarang karena istri Utsman, Ruqayyah, sedang sakit keras. Nabi perintahkan Utsman, menantunya, untuk merawat istri beliau, istri Utsman, yaitu putri Nabi SAW, Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi Utsman tidak ikut perang Badar itu karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, nanti kalau kami pulang bawa rampasan perang, engkau tetap dapat juga rampasan perangnya. Walaupun Utsman juga seorang saudagar yang kaya, tapi Nabi SAW menganggap Utsman pun seperti ikut perang Badar. Karena tidak ikutnya itu ada uzur, ada alasan yang syar'i, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk merawat Ruqayyah radhiyallahu anha. Walaupun akhirnya perang Badar selesai, Nabi pulang, Ruqayyah meninggal dunia. Utsman sangat sedih sekali. Bagaimanapun istri pendamping hidupnya penuh dengan suka dan duka, dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, sedih, wajar. Kemudian Nabi SAW menikahkan lagi Utsman dengan putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Jadi Utsman radhiyallahu anhu dapat julukan Dzunnurain. Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Artinya yang menikahi dua putri Nabi SAW. Tidak ada seorang pun sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW seseorang yang menikahi putri Nabi lebih dari satu, kecuali Utsman radhiyallahu anhu. Hanya Utsman saja yang sampai menikahi dua putri Nabi SAW, yang karena pertama meninggal kemudian nikah. Tapi akhirnya di tahun 9 Hijriah Ummu Kulthum pun meninggal dunia juga. Ruqayyah sempat mempunyai anak namanya Abdullah, tapi Abdullah ketika usia 6 tahun meninggal dunia pula karena sakit. Ini ujian yang tidak mudah. Ditinggal wafat istri, ditinggal wafat anak satu-satunya. Kalau bukan karena keimanan yang kuat, tawakal kepada Allah, ridho dengan takdir, maka bisa saja orang itu putus asa, bisa saja orang itu menyimpang dari jalan kebenaran. Saya pernah berjumpa dengan seorang bapak yang punya anak laki satu-satunya meninggal dunia, sampai mengucapkan bahwa Allah tidak adil. Na'udzubillah min dzalik. Bersangka buruk kepada Allah. Dia protes kepada Allah atas takdir. Padahal orang beriman harusnya ridho atas takdir Allah baik dan buruknya. Dia katakan, tetangga saya nggak sholat, anaknya banyak, nggak ada yang meninggal. Kok anak saya satu-satunya saya sholat kok meninggal? Na'udzubillah. Ini. Na'udzubillah, karena kurang iman, sehingga menjadikan dia seperti itu ucapannya. Walaupun diingatkan supaya takut pada Allah, istighfar. Mudah-mudahan beliau menyadari ya, walaupun sekarang sudah meninggal juga ayahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini. Dan menerima amal baiknya. Jadi ujian tidak mudah. Bayangkan seorang orang tua yang ditinggal wafat anaknya, luar biasa. Belum lama, sekitar berapa bulan yang lalu di Jeddah ya, ketika saya di Jeddah, ada seorang sahabat bertemu dengan tukang parkir. Udah sepuh tukang parkir ini, lama nggak ketemu. Jadi sahabat saya cari dia, ada di pojok, disalaminya, assalamualaikum, wahai fulan. Ami, panggilnya paman fulan. Ternyata sedang nangis dia, orang yang sepuh ini. Kenapa Ami menangis? Kenapa? Barusan katanya, saya telepon anak saya yang sudah meninggal dunia 2 pekan lalu, tapi saya lupa kalau anak saya sudah meninggal dunia. Saya telepon ke HP-nya, kok nggak diangkat-angkat. Saya kesal sekali, anak saya kok nggak angkat HP. Usianya 21 tahun anaknya. Baru sekarang saya sadar anak saya sudah meninggal dunia 2 pekan lalu. Saya lupa gitu kan. Sedih dia. Jadi tidak mudah ujian orang yang ditinggal wafat anaknya. Tapi insya Allah apabila dia sabar, ikhlas,
maka Allah akan beri jannah. Termasuk tadi ditinggal juga wafat pasangan hidup, istri misalnya, atau bagi istri ditinggal wafat suami, tidak mudah. Tapi itu ujian hidup yang harus dijalani dengan ridha. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa nanti di akhirat itu orang-orang yang tidak banyak mendapatkan musibah itu melihat orang-orang yang banyak mendapatkan musibah di dunianya, tapi di akhiratnya mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar, maka mereka iri yang waktu di dunianya kurang mendapatkan musibahnya. Sampai mereka mengatakan, seandainya aku kembali lagi ke dunia, aku siap dicincang-cincang tubuh saya dengan gergaji supaya saya mendapatkan kenikmatan yang besar di akhirat nanti. Tapi bukan berarti sekarang kita di dunia minta supaya dapat musibah yang berat, jangan. Kita diajarkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan engkau bebankan kami apa yang kami tidak mampu ya Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini. Artinya jangan minta musibah, tidak boleh. Tapi kalau musibah datang, hadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridha. Di luar biasa, musibah yang menimpa Utsman ini cukup berat, tapi beliau sabar. Nah, ini. Ya. Kemudian ada juga keutamaan Utsman. Keutamaan Utsman radhiyallahu anhu. Di antaranya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, di rumah beliau ada orang yang mengetuk pintu. Waktu itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka masuk Abu Bakar menemui Nabi SAW. Nabi sedang istirahat, tapi bukan sedang tidur, tapi sedang berbaring sampai betisnya terbuka. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Nabi SAW, berbicara ngobrol dengan Nabi, Nabinya sambil berbaring, sambil betisnya terbuka. Nabi sambil istirahat, tapi Abu Bakar ada hal penting yang ingin dibicarakan. Sampai Abu Bakar pulang. Ada kejadian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk pintu rumah Nabi SAW. Masuk juga, Nabinya dalam keadaan berbaring, betisnya terlihat. Maka Umar berbicara dengan Nabi SAW, mengobrol dalam keadaan seperti itu. Terus pulang lagi. Dalam kejadian yang lain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang mengetuk pintu rumah Nabi SAW. Nabi dalam keadaan berbaring dan betisnya terlihat. Tapi setelah tahu Utsman masuk, Nabi segera merapihkan duduknya, sambil duduk, tidak berbaring lagi, dan merapihkan pakaiannya sampai betisnya pun tertutup. Sepertinya menemui Utsman dengan resmi lah, dengan formal. Kalau sahabat yang lainnya biasa saja, santai. Setelah Utsman pulang, istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan, ya Rasulullah, kok aku lihat engkau beda sikapmu kepada Abu dan Umar, sambil berbaring, sambil terlihat betis. Tapi kok kepada Utsman engkau merapihkan sambil duduk. Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat itu malu kepadanya? Ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaikah. Jadi Utsman itu radhiyallahu anhu, malaikat itu malu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Sangat memuliakan Utsman. Diceritakan bahwa Utsman itu sampai karena malunya, kalaupun mandi tetap berpakaian, tidak sampai menanggalkan pakaiannya kalaupun mandi di kamar mandi. Padahal tidak ada orang yang tahu gitu, tapi sangat malu sekali. Nah, ini. Tapi bukan berarti suatu keharusan, tidak, diperbolehkan artinya. Tapi tetap ini menunjukkan sangat malunya Utsman. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, aku khawatir
kalau aku nanti menemui Utsman dalam keadaan berbaring seperti tadi, nanti Utsman karena malunya kepadaku tidak jadi bicara kepadaku pulang. Karena menganggap Nabi sedang istirahat, nggak sepantasnya aku ngobrol dengan beliau gitu. Jadi berbeda, Nabi SAW tahu masing-masing sahabat karakternya bagaimana tahu. Sehingga untuk menemui Utsman, beliau lebih resmi, lebih formal. Ada kejadian lagi, para sahabat itu sangat cinta kepada Nabi SAW, sangat mencintai beliau. Sehingga para sahabat itu sangat senang sekali kalau bisa berjumpa dengan Nabi SAW, bisa duduk bersama Nabi SAW, bisa bermajlis bersama Nabi SAW. Itu luar biasa, para sahabat itu senang sekali. Sampai-sampai Amr bin As radhiyallahu anhu ketika berkumpul dengan Nabi SAW, beliau merasa beliaulah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu kalau bertemu dengan siapapun benar-benar full dalam hal bermuamalah, sehingga orang menyangka beliau sangat perhatian hanya kepada saya saja, kepada yang lain mungkin tidak gitu, seolah-olah. Sampai Amr bin As tanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah?" Amr bin As berharap beliau nanti yang disebut. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan Aisyah katanya. Bukan Rasulullah, dari laki-laki maksudnya. Padahal Nabi SAW menjawab istrinya dulu gitu kan. Artinya supaya Amr bin As tidak mungkin kecewa, wajarlah istrinya. Tapi Amr bin As tetap tanya lagi, kalau yang dari laki-laki maksud saya Rasulullah. Dalam hati beliau barangkali saya gitu kan. Ternyata Rasulullah SAW bilang ayahnya. Ayah Aisyah, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tetap Nabi SAW menjaga perasaan Amr bin As, tidak dengan menyebutkan nama Abu Bakarnya, tapi ayah Aisyah gitu kan istilahnya. Tapi ini menunjukkan ketika seseorang itu bergaul dengan seorang, benar-benar orang yang diajak bergaul itu merasa bahwa dia itu sangat cinta kepada saya lebih dari yang lain. Suatu hari sahabat kehilangan Nabi SAW. Ada di mana ini Nabi? Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kehilangan Nabi, cari Nabi di Masjid Nabawi tidak ada. Siapa di antara kalian yang lihat Nabi? Oh ada, tadi lewat ke jalan sana, dicarinya. Sampai akhirnya dijumpainya Nabi SAW sedang berada di satu kebun, sedang duduk di sumur. Namanya Sumur Aris, yang tempatnya berseberangan dengan Masjid Kuba. Beliau menjulurkan kakinya ke sumur sambil membuka betisnya. Abu Musa menjumpai Nabi SAW di sana. Girang sekali Abu Musa. Walaupun tidak duduk bersama Nabi, di samping Nabi, yang penting saya dalam satu tempat yang ada Nabi SAW, saya sudah senang. Malah Abu Musa menawarkan diri untuk jadi penjaga pintu kebun. Ya Rasulullah, saya akan jadi jaga pintu kebun. Barangkali ada tamu yang mau masuk menemui Nabi, saya akan tahan dulu. Nabi SAW persilahkan. Ya betul, silahkan. Abu Musa jaga pintu kebun. Lalu gak lama ada orang yang mengetuk pintu. Salam. Siapa? Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adakah Rasulullah SAW di dalam? Saya ingin berjumpa dengan beliau. Tunggu dulu sebentar, saya mau izin dulu kepada Nabi SAW. Iya, Abu Bakar pun nunggu. Ini tawadhu'nya beliau. Padahal bisa saja kalau seorang sekarang barangkali marah. Apa-apaan kamu ini, sok resmi-resmi jagain penjaga gitu kan? Siapa yang memerintahkan kamu untuk jaga di sini mungkin? Saya pastilah diterima oleh Nabi gitu. Tapi Abu Bakar tetap dia menunggu. Abu Musa pergi dulu menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, di luar ada Abu Bakar ingin izin masuk. Boleh atau tidak? Kata Nabi SAW, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan kabarkan gembira dengan jannah, dengan surga. Akhirnya Abu Musa mempersilahkan masuk. Tutup lagi pintu. Abu Musa berharap, ya Allah, mudah-mudahan adik saya sekarang yang datang ngetuk pintu, supaya nanti dijamin oleh Nabi SAW dengan jannah gitu kan. Aduh, ada yang ketuk. Wah, jangan-jangan adik saya ini. Ternyata yang ngetuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adakah Rasulullah SAW di dalam? Ya ada.
saya ingin jumpa dengan beliau. Nanti dulu, tunggu, saya izin dulu. Abu Musa izin kepada Nabi SAW. Nabi mengizinkan, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia dan beri kabar gembira dengan jannah. Kasih kabar gembira. Tutup lagi pintu, ada yang ketuk lagi, yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Adakah Rasulullah SAW di dalam? Ada. Nabi SAW tadi duduk menjulurkan kakinya ke sumur, memperlihatkan betisnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk di samping kanan Nabi SAW, menjulurkan kakinya dan membuka betisnya juga. Ketika Umar masuk, duduk di samping kiri Nabi SAW, menjulurkan kedua kakinya ke sumur pula. Tapi tidak diriwayatkan membuka betisnya, tidak dalam hadis. Yang ketiga Utsman bin Affan izin mau masuk, maka Nabi SAW izinkan juga, bilang kepada Abu Musa, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Berikan izin dia masuk dan berikan kabar gembira dengan jannah, dengan musibah yang akan menimpanya, disertai musibah yang akan menimpa Utsman. Jadi Nabi SAW sudah memprediksi bahwa Utsman nanti akan mendapatkan menghadapi musibah yang berat, yang akhir hidupnya beliau akhirnya dibunuh oleh kaum pemberontak, gitu kan. Ya. Ada pelajaran yang bisa kita petik dalam hadis tadi juga, bahwa betapa sangat cintanya Utsman masuk, duduk berhadapan dengan Nabi SAW. Duduknya berhadapan. Ada pelajaran yang bisa dipetik, dan menjulurkan kakinya juga ke sumur. Sampai karena cintanya yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW, dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Nabi sekalipun, sahabat mencontoh, meneladaninya. Dengan menjulurkan kaki, ikut menjulurkan kaki. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi SAW menyingkapkan kedua betisnya, disingkapkannya juga kedua betisnya. Sampai seperti itu cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau sedang berjalan ingat, oh Nabi SAW pernah jalan lewat sini, pernah berdiri, pernah sholat di sini, beliau pun ikuti. Padahal bukan suatu hal yang dianjurkan, hanya perbuatan kebiasaan ataupun sesuatu yang kebetulan terjadi, gitu kan. Tapi karena cintanya kepada Nabi diikuti. Apalagi kalau yang sudah ada jelas-jelas perintah dari Nabi SAW. Maka tentu para sahabat tidak tanya lagi ini hukumnya sunnah atau wajib, tidak. Pokoknya perintah dari Nabi SAW laksanakan. Kalau ada larangan dari Nabi SAW, tidak tanya lagi ini hukumnya makruh atau haram, tapi tinggalkan sudah, ini perintah apa larangan dari Nabi SAW. Kalau kita sekarang banyak tanya haram apa makruh. Kalau ternyata makruh, kan tidak apa-apa makruh. Kalau dibilang sunnah, kan bukan wajib, misalnya. Tapi generasi sahabat, generasi yang sangat cinta kepada Rasul SAW, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Kemudian Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah dari Mesir, masih hidup sekarang, beliau menceritakan pula dari hal ini pula ada satu akhlak, satu adab, di mana kalau orang yang kita cintai atau orang yang kita muliakan, yang kita hormati itu berbuat salah, maka hendaknya pengikut itu berbuat salah juga. Maksudnya bukan berarti berbuat salah yang fatal atau maksiat, bukan. Tapi berbuat salah yang bukan kesalahan yang fatal. Contoh, di masa Raja Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah, beliau mempunyai seorang penasehat yang bernama Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi penasehat raja, mendapatkan gaji dari negara. Raja tanya kepada Sya'bi, kam ata'aka? Sya'bi menjawab, alfai dirham. Pertanyaannya, berapa gajimu? Sya'bi menjawab, 2000 dirham. Alfai dirham.
Lalu raja mulai menyadari, kok jawabannya salah secara ilmu nahwu. Ditanya lagi, kam ata'uk, saya tadi dengar kamu salah jawabannya. Gitu. Setelah itu dijawab dengan jawaban yang benar, alfa dirham. Kalau pertama jawabannya alfai dirham, kedua alfa dirham, sama artinya 2000 dirham. Tapi di sini kalau yang pertama jawabannya dengan mansub, kalau yang kedua dengan marfu secara ilmu nahunya. Raja tanya lagi, tadi pertama jawaban kamu pertama salah. Kenapa jawaban kamu pertama salah? Iya wahai raja, karena pertanyaan Anda juga pertanyaannya salah juga. Pertanyaan rajanya pertama kam atau aka, harusnya kam atau uka. Karena pertanyaannya sudah salah secara ilmu nahu, maka jawabannya dia juga salahkan juga. Kata Sya'bi, saya tidak ingin jadi pahlawan di hadapan Anda. Artinya rajanya sendiri salah, tapi dia yang benar gitu kan. Jadi dia jaga adabnya supaya tidak melangkahi raja di sini. Ini juga barangkali pelajaran, jangan sampai misalkan prakteknya ya, seorang istri dia lebih mengerti dalam satu masalah, tapi sebisa mungkin jangan menggurui suami. Terkadang suami tidak mau terima kalau cara istrinya memberitahukannya dengan cara menggurui, misalkan, atau seorang anak kepada ayahnya, atau seorang bawahan kepada atasan. Jangan terlalu menonjolkan bahwa dia bawahan lebih mengerti daripada atasan di hadapan bawahan yang lain. Mungkin kalau berdua empat mata tidak masalah misalnya memberitahu, tapi kalau di hadapan yang lain pada saat rapat jangan menonjolkan diri, yang bisa membuat mungkin raja bisa ataupun atasan tadi bisa mungkin kesal ataupun ngerasa dilangkahi dan lain sebagainya. Ini berkenaan dengan masalah etika atau adab atau akhlak. Ada satu kisah lagi selain Utsman tadi ya, kisah Sya'bi juga masih, rajanya Abdul Malik juga mengutus Sya'bi pergi ke Raja Romawi untuk negosiasi. Utusan raja menemui Raja Romawi. Raja Romawi kagum dengan kecerdasan Sya'bi, sampai diskusi beberapa hal, sampai Sya'bi mau pulang suruh tunggu dulu, jangan besok lagi aja pulangnya, saya masih seru ini diskusi dengan Anda. Sampai sudah waktunya pulang, Raja Romawi titip surat ke Raja Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Titip, nanti kamu kasihkan ke raja kamu. Udah, sampai pulang menemui rajanya, diceritakan hasil kunjungannya, dan sebelum pulang Sya'bi titip, ini ada surat dari Raja Romawi untuk Anda. Saya pulang dulu. Sya'bi pulang. Dibuka suratnya oleh Raja Abdul Malik, mukanya merah, raja marah. Panggil itu Sya'bi kemari lagi. Datang lagi Sya'bi. Ada apa tuan? Kamu tahu nggak isi suratnya dari Raja Romawi? Nggak tahu. Emangnya isinya apa? Isinya, saya heran, kata Raja Romawi, kok ada di kalangan kaum muslimin raja selain Sya'bi. Maksudnya seolah-olah yang pantas jadi raja itu bukan Abdul Malik bin Marwan, tapi harusnya Sya'bi. Ya raja kan marah di sini. Ini isi suratnya itu. Sya'bi langsung spontan jawab, oh karena Raja Romawi belum kenal Anda tuan. Artinya kalau sudah kenal Anda baru akan yakin kalau Anda yang lebih berhak jadi raja dibandingkan saya gitu kan. Jadi, oh karena Raja Romawi belum kenal Anda masalahnya tuan. Agak tenang sedikit rajanya. Karena Sya'bi memang nggak tahu isi surat tadi kan. Kalau dianggap tahu berarti sedang mengejek gitu kan, memberikan surat itu. Kemudian raja tanya, kamu tahu nggak tujuannya Raja Romawi apa nih bikin surat ini? Nggak ngerti. Dia ingin memisahkan saya dengan Anda. Artinya membuat raja marah, menganggap Sya'bi sebagai saingan dan mungkin nanti dipecat gitu kan. Padahal Sya'bi adalah seorang yang cerdas, yang nasihat-nasihatnya itu sangat penting sekali, bisa bermanfaat untuk negara pada saat itu.
Tapi oleh Raja Romawi diupayakan untuk dipisahkan. Berita itu sampai kepada Raja Romawi, dan Raja Romawi mengiyakan, memang benar tujuan saya ingin memisahkan Raja Abdul Malik bin Marwan dengan Sya'bi. Tapi akhirnya tetap saja solid, Raja tetap mencintai Sya'bi, dan Sya'bi tetap juga menjadi penasehat bagi Raja. Itu sekedar saja tambahan. Ya. Jadi di sini Utsman radhiyallahu anhu dan para sahabat sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin tidak bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa. Di hari kiamat bisa bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku majlisnya nanti di hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya di antara kalian. Jadi dengan akhlak yang mulia kita bisa bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Ramadan ini Allah jadikan akhlak kita semakin meningkat, menjadi lebih sempurna lagi dan menjadi lebih baik lagi, sehingga kita semua memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini dari beberapa kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga terkenal infaknya di jalan Allah, luar biasa infaknya. Pernah di masa perang Tabuk, Nabi SAW akan memberangkatkan tentara melawan tentara Romawi. Jumlah tentara Romawi 40.000 orang. Saat itu musim paceklik, belum tibanya panen, banyak kaum muslimin dalam keadaan susah. Maka Nabi SAW memberikan himbauan, anjuran kepada sahabat, siapa yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, mempersiapkan pasukan tentara untuk berperang melawan musuh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seluruh hartanya diberikan, Umar bin Khattab separuh hartanya. Tapi masih sangat kurang sekali dengan kebutuhan kaum muslimin saat itu. Maka Utsman, orang yang sangat kaya, tampil di situ. Beliau memberi harta uang tunai dalam jumlah yang besar, kendaraan dengan berisi peralatannya itu juga dalam jumlah yang besar. Diceritakan 940 unta dan 60 kuda, 60 kuda. Sampai Nabi SAW berseri-seri wajah beliau dan mengatakan bahwa sebelumnya siapa yang ingin membeli jannah. Maka di sini Utsman yang telah menginfakkan hartanya tadi dipuji oleh Rasulullah SAW bahwa beliau telah membeli jannah, telah membeli surga. Ma dharra Utsman ma fa'ala al-yawm au ba'da al-yawm au kama qala sallallahu. Tidak akan merugikan Utsman apapun yang dilakukan oleh beliau setelah hari ini. Sejak hari ini apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan membuat mudarat oleh beliau. Tapi bukan berarti juga Utsman kesempatan melakukan hal apa saja, tidak. Orang yang bertakwa walaupun dapat jaminan jannah dari Rasulullah SAW, tetap saja beliau orang yang sangat takut kepada Allah, hati-hati dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah. Tapi manusia, beliau bukan berarti tidak keliru, tidak salah gitu ya. Tapi ketika keliru, maka beliau segera meluruskan dan memperbaiki diri. Utsman juga terkenal sangat santun, sabar. Rakyatnya, terutama daerah Kufah, Basrah dan Mesir, itu sering bergejolak, sering protes, minta diganti gubernurnya. Maka Utsman mengikuti keinginan mereka, walaupun bisa saja menolak sebagai pemimpin, tapi diikuti. Apa keinginan rakyatnya? Oh, seperti ini, ya boleh diganti, kita ganti lagi. Santun sekali, sabar menghadapi rakyatnya. Tapi terkadang kesabaran dan kesantunan itu disalahpahami oleh sebagian orang. Akhirnya menganggap Utsman lemah. Sampai adanya terutama kaum munafik yang memusuhi Islam tapi pura-pura masuk Islam. Itu berhasil juga memprovokasi sebagian orang-orang yang lemah iman. Diprovokasinya dan dianggap, dituduh Utsman dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta.
yang akhirnya mereka sampai menyerbu ke Madinah di musim haji, di mana ketika itu sahabat banyak yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan banyak sahabat juga sedang berjihad di luar negeri, sehingga kondisi kota Madinah dalam keadaan sedikit orangnya, sedangkan pemberontaknya jumlahnya sampai sekitar 1.800 orang atau lebih. Kemudian Utsman juga dituduh membuat surat palsu yang katanya untuk membunuh seseorang. Padahal ternyata Utsman tidak membuat surat itu. Walaupun ada stempelnya, stempel khalifah, yang berangkatnya membawa surat itunya juga utusan khalifah, tapi Utsman sama sekali tidak memerintahkan hal itu. Ini juga pelajaran bagi kita untuk tidak mudah menerima informasi-informasi yang tidak jelas. Karena hakikat sesuatu Allah yang tahu. Sebelum kita benar-benar cek dengan teliti, jangan mudah terpengaruh hanya dengan ucapan atau informasi katanya dan katanya. Yang masih sering terjadi, hakikat kebenaran tidak sesuai dengan apa informasi yang kita dengar. Jadi kita hati-hati, tidak mudah menerima informasi kecuali kita sudah teliti dan kita sudah yakin kebenarannya, baru kita sebarkan. Kalau tidak, jangan kita mudah menyebarkan SMS, menyebarkan nge-share dari Facebook dan lain sebagainya sebelum kita tahu benar-benar isi yang kita sebarkan itu benar informasinya. Utsman radhiyallahu anhu meninggal setelah 12 tahun berkuasa. 12 tahun berkuasa, dan selama kekuasaannya itu luar biasa, Islam tersebar luas ke seluruh dunia. Lebih besar dibandingkan di masa pembebasan negeri-negeri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan waktu Utsman jadi khalifah, usia beliau 70 tahun. Waktu menerima tampuk kekhalifahan itu usianya 70 tahun. Menurut kita sekarang, wah usia sudah pensiun, ini udah tua gitu kan. Ternyata tuanya usia tadi tidak menghalangi seseorang untuk berkarya, untuk memberikan kontribusi kepada umat, walaupun usianya sudah lebih 70 tahun. Meninggal usia 82 tahun. Jadi bagi kita yang di bawah usia tersebut masih banyak harapan untuk bisa menggunakan sisa umur kita ini di jalan yang manfaat, untuk memberikan manfaat yang besar sehingga nanti menjadi tabungan akhirat, untuk menjadi sedekah jariyah bagi kita ketika kita telah meninggal dunia. Utsman radhiyallahu anhu waktu memerintah, walaupun usianya tua tapi jiwanya jiwa muda. Jadi tua itu bukan dari sisi umur, tapi dari sisi ruh, jiwa. Walaupun usianya mungkin sudah sepuh, tapi jiwa-jiwa muda, maka insya Allah banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan baik. Dan tidak menafikan pentingnya kerjasama antara generasi yang tua dengan generasi yang muda. Generasi yang tua biasanya lebih bijaksana, lebih hati-hati, tapi generasi yang muda penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat, itu juga perlu kerjasama yang baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam satu hadis di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat berjumpa dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi. Sahabat itu mengucapkan salam kepada Utsman, tapi tidak dijawab oleh Utsman radhiyallahu anhu salamnya. Sahabat itu tersinggung, kok saya salam gak dijawab. Sahabat itu lapor ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin,
apakah ada sesuatu yang baru dalam Islam? Saya kok salam kepada Utsman gak dijawab. Apa ada wahyu baru turun bahwa salam itu tidak boleh dijawab, maksudnya ya? Kata Umar, tidak, gak ada sesuatu yang baru. Coba panggil Utsman. Utsman dipanggil, disidang istilahnya kan. Mengapa engkau tidak jawab salam saudaramu ini? Utsman bilang, tidak, dia tidak mengucapkan salam kepada saya. Kata sahabat itu, saya mengucapkan salam kepada beliau dan beliau melihat ke saya, memandang saya. Masa saya tidak mengucapkan salam? Dia memandang tapi nggak jawab. Utsman bilang, tidak, saya nggak dengar salamnya dia. Gitu. Sahabat yang satu bilang, demi Allah saya salam. Utsman bilang, demi Allah saya nggak dengar, gitu kan? Ini yang benar mana, gitu kan? Baru setelah itu Utsman baru sadar. Oh iya, saya yang salah. Bisa jadi kamu salam, tapi saya tadi tidak dengar. Saya sedang ada yang saya pikirkan tadi. Betul, mata saya memandang Anda, tapi saya sedang tidak konsentrasi untuk melihat tidak mendengar. Saya sedang berpikir saat itu ada kejadian waktu kami bermajlis dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada kami akan mengajarkan satu doa. Maka saya sedang ingat-ingat doa apa itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, kok saya belum ingat, kata Utsman. Akhirnya sahabat tadi justru mengatakan, selesai masalahnya, clear langsung kan, nggak jadi panjang lagi, sudah clear tadi. Utsman udah minta maaf. Sahabat tadi mengatakan, iya benar, saya ada hadir di majelis itu waktu itu. Waktu Nabi SAW mengatakan akan memberikan doa, hadir saya di majelis itu. Ternyata setelah itu datang seorang Arab gunung, datang menemui Nabi, ada satu keperluan, maka terputus di situ. Nabi SAW lupa untuk melanjutkan mengajarkan doanya tadi. Selesai menyelesaikan hajatnya orang Arab Badu tadi, Nabi pulang ke rumah. Sahabat itu mengatakan, saya sendiri yang mengikuti beliau dari belakang. Sampai Nabi sudah hampir dekat dengan pintu rumah beliau, saya jejakkan kaki saya ke tanah supaya terdengar suaranya. Nabi menoleh ke belakang. Ada apa engkau datang ke sini? Ya Rasulullah, tadi engkau akan mengajarkan doa, tapi belum sampai engkau sampaikan doa apa yang engkau ajarkan kepada kami. Oh iya, itu doanya Nabi Yunus alaihissalam, bahwa setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut, maka Allah akan kabulkan dan Allah akan hilangkan segala gundah gulananya dan segala kesulitannya, yaitu doa dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alhamdulillah, Utsman sangat gembira sekali. Itu yang sedang dicari-cari, doa apa yang diajarkan oleh Nabi. Ternyata hikmahnya, walaupun sempat tadi tegang sedikit gitu ya, tapi akhirnya dapat ilmu dari Nabi SAW lewat sahabat tersebut. Ini juga dari kisah ini juga hendaklah kita mudah selalu berhusnudzon, bersangka baik kepada saudara kita. Jangan bersangka buruk. Seperti tadi salam tidak dijawab itu, alhamdulillah sahabat tadi tidak bersangka buruk, tapi beliau lapor ke khalifah gitu kan, supaya bisa diselesaikan, dikelirkan masalahnya. Tapi terkadang kita tidak berusaha untuk mengelirkan masalah, dipendam terus nyimpulkan sendiri yang negatif, kemudian disebarkan pula. Itu yang salah. Ya, mudah-mudahan dari kisah ini juga bisa banyak mengandung faedah dan pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Apa saja yang ditinggalkan Utsman setelah meninggal yang menjadi amal jariah ya. Utsman radhiyallahu anhu ini mengumpulkan mushaf Al-Quran. Adanya jam'ul Quran di masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Waktu itu di masa Abu Bakar dan Umar sudah ada mushaf satu kan. Kemudian Umar meninggal, mushaf itu ditaruh di rumah Hafsah, Ummahatul Mukminin, putri Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu anha. Maka
di masa Khalifah Utsman, ketika Islam sudah tersebar luas ke berbagai penjuru dunia, ada seorang sahabat yang melihat adanya perselisihan antara penuntut Al-Quran, antara penuntut ilmu, yang berbeda bacaannya, dialek dalam bacaan Al-Qurannya ada perbedaan, yang masing-masing menganggap dirinya yang benar, dan mereka bertengkar berselisih. Maka sahabat itu datang ke Madinah dari Azerbaijan. Wahai Amirul Mukminin, telah terjadi perselisihan di Azerbaijan berkenaan dengan masalah bacaan Al-Quran. Kalau tidak diseragamkan, bisa-bisa nanti akan terjadi perselisihan di antara umat Islam. Walaupun pada saat itu mereka benar semua, karena dialek yang berbeda. Masing-masing daerah punya dialek yang berbeda. Maka Utsman setelah bermusyawarah dengan sahabat memutuskan untuk disatukannya, diseragamkannya bacaan Al-Quran, untuk yang lainnya nantinya tidak dipakai dialek seperti dialek yang dipunyai oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bukan dari suku Quraisy, tapi dari suku Hudhali, Al-Hudhali. Waktu Utsman perintahkan untuk setelah disusun ya, ada tim yang menyusun lagi untuk penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran ini. Akhirnya Utsman memutuskan selain Al-Quran yang resmi ini, yang ada harus dibakar yang lainnya, supaya tidak menimbul kekacauan dalam hal perbedaan bacaan. Ada perbedaan bacaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat utama, sahabat Nabi, sudah berhasil menuliskan 70 surat Al-Quran waktu hidup bersama Nabi SAW tuh. Punya mushaf sendiri beliau di Kufah, dan punya murid, banyak murid. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika dengar instruksi dari khalifah untuk membakar mushaf selain mushaf yang resmi, maka Abdullah bin Mas'ud pertama menolak dulu secara spontan ya. Bisa jadi tidak mudah. Beliau punya kenangan manis bersama Rasul SAW lebih dari 20 tahun menulis Al-Quran ketika wahyu turun di hadapan Nabi SAW. Kemudian mushaf itu harus dibakar. Beliau juga punya murid banyak, ingin supaya mushaf yang dia tulis juga jadi amal jariyah, disusun lagi oleh murid-muridnya, ditulis ulang oleh muridnya gitu kan. Tapi akhirnya beliau dipanggil ke Madinah oleh Utsman dan diberitahu oleh sahabat-sahabat yang lain dampak buruknya kalau Al-Quran ini tidak diseragamkan. Maka Abdullah bin Mas'ud alhamdulillah lapang dada dan bisa menerima keputusan khalifah dan ijma'nya para sahabat tadi. Akhirnya beliau menerima. Ini juga luar biasa kelapangan dada dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang luar biasa. Ini diantara masa amal jariyah yang dilakukan Utsman di masa hidupnya, seperti adalah pengumpulan Al-Quran ini. Adapun cerita-cerita yang dikatakan wakafnya Utsman sampai sekarang masih ada di Madinah dengan dananya dan lain sebagainya, saya perlu teliti kembali, tapi sampai saat ini yang saya dengar adalah beritanya tidak benar. Betul ada nama wakaf Utsman, tapi bukan Utsman bin Affannya wakaf dari beliau, bukan. Tapi ada orang-orang yang memiliki wakaf dari dahulu menamakannya dengan Utsman, nama wakafnya, nama kebunnya, nama kebun kurmanya misalnya, atau yang akhirnya dijadikan gedung misalnya ya. Itu bukan asalnya dari Utsman bin Affan. Ala kulli hal, hal ini juga perlu penelitian lagi dari informasi-informasi yang kita terima. Ya. Siapakah firqah yang menjadi pemberontak pada masa Utsman? Pada masa Utsman belum muncul itu yang namanya Khawarij, yang namanya Syiah belum muncul. Tapi bibitnya yaitu Abdullah bin Saba itu sudah ada saat itu. Abdullah bin Saba dari orang Yahudi Yaman, pura-pura masuk Islam di masa Khalifah Utsman. Beliaulah yang terutama jadi provokatornya untuk menggembosi sebagian umat Islam untuk menentang Khalifah Utsman. Dan beliau juga punya kelompoknya.
ada kelompoknya. Tapi belum ada muncul saat itu firqah Khawarij, firqah Syiah kecuali di masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Jadi saat itu pemberontak itu ingin supaya Utsman lengser. Supaya lengser, dianggapnya Utsman itu nepotisme, tidak adil misalnya. Karena Utsman memang orang kaya. Bisa jadi di sini ada faktor-faktor hasad dari sebagian orang dan juga faktor ambisi akan kekuasaan di sebagian daerah yang ingin juga tampil sebagai penguasa, sebagai pejabat, tapi tidak diangkat oleh Utsman sebagai gubernur misalnya. Adanya seperti itu akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin. Padahal Utsman radhiyallahu anhu sesungguhnya bukan orang yang nepotisme. Kalau pengertian nepotisme itu mengambil dari keluarga dekatnya untuk jadi pejabat, padahal mereka tidak punya kemampuan, itu boleh dikatakan nepotisme. Tapi yang jadi masalah, orang yang dipilih oleh Utsman dari kerabatnya ini orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas yang hebat untuk jadi pemimpin, dan terbukti dalam sejarah jasanya sangat besar sekali. Seperti Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah jadi gubernur Syam itu sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Utsman tinggal melanjutkan. Dan ada beberapa nama yang lain yang dipilih oleh Utsman sebagai kepercayaan Utsman. Ada sekitar 5 orang dari Bani Umayyah, dari kerabat Utsman yang dijadikan pejabat. Tapi pejabat dan gubernur Utsman seluruhnya 10 orang. Jadi hanya berapa persen saja sebenarnya. Dan di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib juga mengutus 6 kerabatnya untuk jadi gubernur juga. Tapi tidak jadi masalah, gitu kan? Tidak jadi masalah. Walaupun dari kerabat asal memiliki kapasitas, kapabilitas, kemampuan, tidak jadi masalah. Tapi di sini adanya orang yang menanam kebencian kepada Utsman sehingga berusaha dicari-cari kesalahan. Orang kalau tidak suka, kalau benci, yang ada yang dicari kekurangannya selalu, meskipun bahkan bukan kekurangan dan tidak kesalahan dianggap salah. Sehingga Utsman paling banyak sekali mendapatkan tuduhan-tuduhan keji. Banyak sekali tuduhan-tuduhan keji yang dialamatkan kepada Utsman. Di antaranya Utsman menyalahi sunnah Nabi SAW waktu haji, waktu ibadah haji. Rasulullah SAW sholat di Mina, sholat duhurnya berapa rakaat? 2. Sholat asar 2, sholat isya 2. Di masa Khalifah Abu Bakar begitu pula. Di masa Khalifah Umar begitu pula. Di awal Khalifah Utsman sama, tapi di akhirnya Utsman sholat duhur 4, sholat asar 4, sholat isya 4. Sampai saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari. Ini bukan sunnah Nabi SAW seperti ini. Tapi ketika Utsman sholat, memimpin sholat jamaah 4, Abdullah bin Mas'ud ikut 4 juga. Sampai ditentang oleh yang sahabat yang lainnya. Kok engkau tadi ngingkari, kok engkau ikut sholat 4 rakaat? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Berselisih itu buruk. Gak boleh berselisih dengan pemimpin. Ini ijtihad beliau gitu kan, dihormati. Ternyata setelah diteliti, ternyata Utsman melakukan hal yang demikian itu karena Utsman punya rumah dan punya istri di Mekah. Sedangkan Rasulullah SAW waktu itu tinggalnya di Madinah, istri-istri beliau di Madinah. Abu Bakar, Umar juga sama. Utsman punya istri dan punya rumah di Mekah. Berarti beliau mengatakan saya bukan musafir. Berarti saya mukim, posisi di Mina ini. Jadi sholatnya 4. Dan alasan yang kedua, banyak orang-orang Arab gunung, dari dusun, dari desa yang ikut haji pula di masa Utsman, yang mereka orang awam. Sehingga kalau saya sholatnya 2 rakaat zuhur, asar, isya, mereka pulang kampung nanti sholat zuhurnya di kampungnya 2 juga, karena tidak mudah sosialisasi untuk mereka. Itu diantara manfaatnya pula. Walhasil ini adalah ijtihadnya Utsman bin Affan. Sedangkan Nabi SAW sudah berpesan, alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Ulama sepakat bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah salah satu dari khulafa'ur rasyidin. Sehingga keputusan-keputusannya, aturan-aturannya adalah tetap diikuti sebagai ijtihad beliau. Utsman radhiyallahu anhu, ada pertanyaan berapakah anak beliau? Anak beliau kalau tidak salah 15 orang. 15. Subhanallah. Pertama punya anak satu, hanya satu-satunya meninggal dunia. Lalu Allah ganti lagi dengan anak yang lain. Ini ada kaedah dalam hidup. Boleh jadi Allah memberimu, tapi kemudian Allah akan mencabut darimu. Dan boleh jadi suatu saat Allah mencabut darimu, kemudian Allah akan memberi untukmu. Ini kehidupan. Seorang diberi nikmat oleh Allah kekayaan, kelapangan rizki. Tapi kalau dia tidak bersyukur seperti Qarun, Allah binasakan dia berikut hartanya. Tapi dia senang dulu di awalnya, senang. Kalau kita baca surat Al-An'am ayat 44. Surat ke-6. Surat Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi ada kalanya diberi, kemudian dicabut. Ada kalanya dicabut dulu, baru kemudian diberi. Bentuknya berbeda. Ada orang yang tidak punya keturunan, tidak punya anak, tapi Allah beri keponakan yang sangat dia cintai, yang dia anggap seperti anaknya sendiri. Ada seseorang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi dia punya bibi yang sangat sayang kepada dia, yang dia anggap seperti ibunya. Ini adanya pemberian bisa tidak mesti harus anak lagi. Tapi kalau Utsman radhiyallahu anhu tadi di dunia pun diberi ganti lagi dengan anak, bahkan sampai diberi sampai lebih dari atau 15 atau lebih. Saya teringat dengan cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Al-Qasim. Al-Qasim itu ulama terkenal, tokoh imamnya kaum tabi'in yang hidup di masa sahabat. Al-Qasim, dia putra dari Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim waktu ayahnya meninggal usianya 7 tahun. Akhirnya dipelihara dan dididik oleh bibi Al-Qasim. Siapa bibinya? Bibinya Al-Qasim siapa? Saudara ayahnya, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Karena Muhammad dengan Aisyah kakak beradik, lain ibu. Maka Al-Qasim dididik sejak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Setelah itu diserahkan lagi, diminta oleh paman yang bernama Abdurrahman. Tapi luar biasa pendidikan selama 3 tahun itu, luar biasa. Banyak ilmu yang diberikan oleh Aisyah. Dan bukan hanya ilmu saja, tapi akhlak dan juga kasih sayang. Sampai-sampai Al-Qasim mengatakan, dia katakan, demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang perempuan atau seorang ibu
yang lebih sayang kepada anaknya dibandingkan bibi saya Aisyah radhiyallahu anha yang sayangnya kepada saya. Sampai saya seperti dilupakan kalau saya ini tidak punya ibu. Artinya terhibur. Walaupun tidak punya ibu, tapi melihat bagaimana sayangnya bibi beliau, maka beliau benar-benar terhibur sekali. Sampai Al-Qasim mengatakan bahwasanya bibi saya ini Aisyah selalu mencuci pakaian saya, menyisir rambut saya, dan memasak makanan untuk saya. Bibi saya Aisyah radhiyallahu anha tidak makan, tidak memulai makan sebelum saya makan, karena sayangnya sama ponakannya dulu yang makan, baru bibinya makan. Walaupun adab kita artinya orang tua lebih dahulu yang memulai misalnya ya, tetapi karena dia masih anak-anak, sayangnya bibi ini supaya makan dulu. Bahkan kata Al-Qasim, kalau saya tidak habis makanan saya, masih ada sisa makanan saya ini dimakan oleh bibi saya. Beliau tidak tidur sebelum saya tidur. Dan kalau saya belum tidur juga, beliau menceritakan kisah Rasulullah SAW dan kisah kakek saya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai saya lupa akan musibah-musibah yang menimpa saya. Artinya terhalang dari nikmat kasih sayang kedua orang tua. Nah, ini mendapatkan bibinya yang menyayanginya. Ya, itu jawaban dari tentang berapakah anak Utsman radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu juga punya anak angkat, dididik dengan kasih sayang. Ketika dewasa, anak angkat itu ingin jabatan, tapi oleh Utsman tidak diberi. Padahal sayang sekali Utsman kepada beliau, tapi tidak memiliki kapasitas, kemampuan untuk jadi pejabat, maka Utsman tidak beri, walaupun anak itu marah. Nah, ini. Tapi sekarang mudah sekali orang membaca atau kita membaca tulisan Utsman nepotisme dan seterusnya. Ini satu fitnah dan tuduhan yang keji. Utsman radhiyallahu anhu dituduh juga mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Padahal yang sahih dalam Sahih Bukhari kita dapatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu sendiri yang izin kepada Khalifah Utsman untuk mengasingkan diri ke tempat daerah yang bernama Rabadah. Karena Abu Dzar sudah tidak kuat juga melihat waktu itu perkembangan Islam sangat hebat, dahsyat. Kemakmuran merajalela di mana-mana tersebar gitu ya. Sebagian orang dari masyarakat berhidup bermewah-mewahan. Abu Dzar anti sekali kepada mewah-mewahan. Bahkan Abu Dzar berpendapat orang itu tidak boleh kaya. Kalau punya uang lebih harus disedekahkan. Nah, ini pendapat ini dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain. Artinya orang kaya silahkan boleh, tapi dia tidak lupakan kewajiban-kewajibannya, menunaikan memberikan zakat, kemudian tidak kikir dan seterusnya. Tapi Abu Dzar punya pendapat orang harus hidup sederhana seperti Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar dan seperti Umar gitu kan. Walaupun beliau hormat kepada Utsman, tetap hormat, tapi dia punya pendapat seperti itu pendapat pribadi. Akhirnya sering terjadi perselisihan. Oleh Utsman, tadinya Abu Dzar tinggal di Damaskus. Maka Muawiyah sebagai gubernur Damaskus kirim surat kepada Utsman. Abu Dzar di sini karena Abu Dzar tokoh sahabat ya, Muawiyah hormat kepada Abu Dzar, segan. Maka kirim surat kepada Utsman, minta bagaimana nih cara mengatasi Abu Dzar yang sering mengatakan bahwa orang tidak boleh kaya. Akhirnya dipanggil oleh Utsman ke Madinah. Suruh tinggal dekat Madinah, Abu Dzar tidak mau. Akhirnya mengasingkan diri. Tapi itu pilihan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu sendiri. Dan Utsman tetap sayang kepada Abu Dzar dan hormat kepada Abu Dzar. Ketika Abu Dzar meninggal di Rabadah, datang kafilah
yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada khalifah bahwa Abu Dzar meninggal. Maka Khalifah Utsman dan keluarganya dan istrinya menjemput istri Abu Dzar dan anak Abu Dzar untuk dibawa ke Madinah dan ditanggung oleh Utsman, keluarganya dari Abu Dzar ini. Jadi nanti kita dapatkan, kalau kita baca sejarah, kita akan dapatkan hal-hal yang sifatnya negatif kepada Utsman. Mungkin dari kitab-kitab Ahlus Sunnah bisa kita dapatkan, seperti kitab Tarikh Imam Tabari, kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan lainnya, bisa jadi. Tetapi para ulama kita ketika memuat sejarah itu mereka memuat dengan sanad, menyebutkan perawi-perawinya, dan mereka tidak mensyaratkan bahwa informasi yang kami tampung ini benar semuanya, tidak. Mereka yakin bahwa di antara informasi yang dikumpulkan ini ada yang benar, ada yang salah. Silahkan pembaca teliti. Gitu. Tetapi kita kadang salah paham. Oh, ini ada di kitab Tarikh Tabari seperti ini. Padahal Imam Tabari tidak sedang mensyaratkan bahwa itu riwayatnya valid dan sahih. Sehingga perlu di sini kita mendapatkan bantuan dari para ulama, ahli hadis dan ahli pakar sejarah yang bisa memilih mana riwayat yang benar dan yang tidak. Dan di antara buku yang bagus tentang Utsman radhiyallahu anhu yang sudah diterjemahkan ada tulisan Profesor Dr. Ali Sallabi. Ali Sallabi. Ada juga kitab Imam Ibnu Katsir dari kitab Bidayah wan Nihayah. Kumpulan Khulafaur Rasyidin sudah diterjemahkan oleh Darul Haq, itu juga insyaallah sudah ditahqiq dan diteliti oleh Dr. Muhammad As-Sulami. Ada lagi yang lain? Pernah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu sedang masa paceklik, kesulitan makanan. Lalu datanglah kafilah yang berisikan barang-barang makanan dagangan milik Utsman bin Affan. Wah, para pedagang gembira sekali. Segera mereka mendatangi Utsman. Wahai Utsman, dagangan kamu datang, saya mau beli. Keuntungannya 2 kali lipat untuk kamu. Karena orang banyak butuh bahan makanan saat itu. Utsman bilang, sudah ada yang berani lebih, untungnya lebih dari 2 kali lipat. Sudah ada yang mau beli lebih dari 2 kali lipat. Coba kamu beraninya berapa? Ya sudah, saya kasih untung 3 kali lipat. Nggak mau, ada lebih lagi. 5 kali lipat, 500% untungnya. Kata Utsman, nggak mau. Ada yang sudah siap membeli 10 kali lipat. Wah, siapa kata pedagang Madinah? Nggak ada lagi pedagang yang berani beli seperti itu. Tapi maksudnya Utsman, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berinfak itu 10 kali lipat, bahkan dilipat-lipat gandakan sampai 700 kali lipat gitu kan. Maka semua barang dagangannya beliau itu diberikan untuk fuqara dan masakin dan diinfakkan, disedekahkan. Jadi luar biasa. Terhadap harta, Utsman tidak hitungan. Dia yakin harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu insya Allah Allah akan ganti, terutama di akhirat. Walaupun di dunianya kenyataannya diganti pula oleh Allah dengan berlimpah-limpah lagi. Di antara ucapan Utsman radhiyallahu an, seandainya hati ini bersih, seandainya hati ini suci, maka dia tidak akan bosan dengan Al-Quran. Jadi orang yang hatinya bersih dan orang yang hatinya suci tidak akan bosan saat membaca Al-Quran. Bahkan merasakan nikmatnya dan lezatnya membaca Al-Quran.
Semoga Allah bersihkan hati-hati kita, Allah sucikan hati-hati kita, sehingga kita merasakan nikmat dan lezatnya saat membaca Al-Quran, memahami isinya, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat mengamalkan isi Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini Allah berikan taufik kepada kita, barakah untuk waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Utsman radhiyallahu anhu rajin sekali membaca Al-Quran, sehingga sering sekali dalam beberapa hitungan hari saja khatam. Padahal beliau pemimpin, khalifah, urusannya banyak sekali, punya istri juga lebih dari satu, anak banyak, tapi tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain, tapi tetap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sampai-sampai ketika turun surat di Al-Qur'an di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9. Allah berfirman, surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kalian orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Rabb-Nya? Maka sahabat mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang rajin sholat malam dan rajin membaca Al-Quran. Sampai-sampai ada seorang ahli sejarah yang mengatakan pengertian Dzunnurain, pemilik dua cahaya, di samping artinya yaitu beliau beristrikan dua putri Nabi SAW, artinya juga adalah dia orang yang rajin sholat malam dan banyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Tentu di samping surat-surat lainnya membaca Quran secara umum gitu ya, ada keutamaannya. Tapi ada keutamaan khusus di surat Al-Baqarah. Nabi SAW menyebutkan iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wala tastati'uha al-batalah. Bacalah kalian surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil bacaan Al-Baqarah tadi adalah barokah, dan meninggalkannya adalah kekecewaan dan kerugian. Dan tukang sihir tidak akan mampu mengganggu orang yang rajin baca surat Al-Baqarah. Sehingga penting, ada seorang teman menceritakan ketika saya tanya, karena saya lihat dia tiap hari khatam surat Al-Baqarah setiap hari. Di samping baca ayat yang lain, tapi Al-Baqarah tidak terlewatkan. Saya tanya, apa yang Anda rasakan dengan rajin membaca surat Al-Baqarah ini? Kata beliau, setelah saya rajin membaca surat Al-Baqarah tiap hari, saya rasakan perbedaan yang banyak sekali dalam hidup saya. Kesehatan saya semakin menjadi lebih prima. Beliau terkena penyakit diabetes, tapi dia rasakan faktor pengaruh keprimaan tubuhnya, kesembuhannya terasa sekali. Beliau juga katakan, Allah berikan kekuatan fisik juga untuk saya. Memang saya lihat luar biasa mobilitasnya. Hari ini ada di Madura, besok ada di Kalimantan, besok ada di sini, dan seterusnya. Sibuk sekali untuk kegiatan dakwah dan kepentingan kaum muslimin. Allah berikan kekuatan fisik yang luar biasa. Dia katakan, susah saya terangkan karena banyaknya pengaruh yang luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pengaruhnya. Rizki, keberkahan waktu, dan semuanya. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan berkah dalam satu hal, tapi berkah secara umum. Berarti mencakup semuanya keberkahan. Dalam keluarga, kalau di rumah dibacakan surat Al-Baqarah, ketenangan, kedamaian dalam keluarga pun dirasakan. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh hal-hal yang baik dari membaca Al-Quran, baik surat Al-Baqarah ataupun surat-surat lainnya, dan rajin untuk selalu menghatamkan Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan saja.
Tapi juga di luar bulan Ramadan tetap istiqomah insyaallah. Ya. Apa yang menyebabkan Utsman mundur tidak jadi ikut berperang dalam perang Uhud dan ikut orang-orang munafik? Ya. Beliau waktu perang Uhud ikut berperang. Utsman ikut berperang dalam peperangan bersama Nabi SAW ya, kecuali perang Badar tidak ikut. Waktu perang Uhud diberitakan kalau Rasulullah SAW itu mati terbunuh. Sebelumnya kaum muslimin menang dulu kan, tapi setelah pemanah dari Bukit Uhud itu turun mengambil ghanimah, maka tentara dipimpin Khalid bin Walid waktu itu masih musyrik kan, menguasai. Keadaan kaum muslimin terdesak. Dan saat itu diberitakan ada informasi kabar burung bahwa Nabi SAW itu meninggal dunia, mati terbunuh. Menjadikan keadaan jadi kacau tentara kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin lari, mau menyelamatkan keluarganya yang ada di Madinah. Jangan sampai dibantai oleh musuh, mereka kan lindungi. Walaupun itu disalahkan karena dianggap lari dari medan tempur, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah bahwa Allah memaafkan mereka yang lari dari perang Uhud. Ini ada nas dari ayat Al-Qur'an dari Allah bahwa Allah memaafkan mereka. Jadi termasuk di dalamnya Utsman radhiyallahu anhu. Beliau salah, tapi Allah telah maafkan. Maka ketika di masa pemberontakan, di akhir masa Utsman ya, ada seorang pemuda dari Mesir dapat berita yang negatif semua tentang Utsman. Beliau datang ke Madinah untuk mengecek informasi. Beliau tanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, "Wahai Syekh," katanya, "saya adalah ulama di negeri ini. Saya ingin tanya, benar tidak kalau Utsman tidak ikut perang Badar?" Abdullah bin Umar mengatakan, "Benar." "Saya mau tanya lagi, benar tidak Utsman tidak ikut perang Uhud atau lari dari perang Uhud?" "Ya, benar." "Saya mau tanya lagi, benar tidak Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan?" "Bai'atur Ridwan." Ibnu Umar mengatakan, "Benar." Langsung anak muda itu bertakbir, "Allahu Akbar." Artinya berarti benar ini informasi dan saya berhak untuk benci kepada Utsman. Na'udzubillah kan? Dapat berita seperti itu sepotong-sepotong. Oleh Ibnu Umar dipanggil, "Kesini dulu, saya jelaskan. Utsman tidak ikut perang Badar, diperintah oleh Nabi SAW untuk menjaga istrinya yang sakit. Utsman lari dari perang Uhud, kemudian turun firman Allah yang memaafkan kesalahannya. Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan karena Utsman diutus oleh Nabi SAW ke Mekah. Dan diisukan beliau dibunuh oleh kaum musyrikin, sehingga terjadinya Bai'atur Ridwan itu untuk pembelaan terhadap Utsman. Dan Nabi SAW yang mengangkat tangan beliau bahwa ini tangan untuk Utsman dalam Bai'atur Ridwan, saya yang mewakili Utsman. Baru diam orang pemuda tadi, tidak bisa apa-apa ini. Jadi kadang menerima informasinya sepotong. Allah sudah jamin, Allah memaafkan sahabat yang lari dari perang Uhud. Sedangkan kita tidak ada jaminan kalau Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa kita, tidak ada jaminan. Tapi kita beraninya mencela, mendiskreditkan sahabat yang sudah dapat jaminan dari Allah bahwa Allah ridha kepada mereka dan Rasulullah SAW cinta kepadanya. Maka dusta, bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW tapi benci kepada Utsman radhiyallahu anhu. Kalau benar cintanya, maka beliau akan cinta kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mereka mengaku cinta kepada Al-Qasim, tapi benci kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Al-Qasim sangat mencintai bibinya. Maka dusta kecintaan mereka kepada Al-Qasim ini. Karena kalau mereka cinta kepada Al-Qasim, maka pasti mereka akan cinta kepada bibi Al-Qasim. Karena Al-Qasim cinta kepada bibinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran walaupun sedikit yang kita bisa dapatkan, mudah-mudahan terus kita gali sejarah kehidupan para sahabat dan sahabiat supaya bertambah keimanan kita
bertambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang beriman, dan juga semoga memotivasi kita untuk lebih giat lagi menuntut ilmu dan beramal saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.